Sahabat penggemar ATM Catur, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Permainan yang sangat menarik antara Stockfish dengan buah catur hitam melawan mesin catur papan atas, Torch. Permainan ini sangat otentik, mari kita buka kembali data permainannya. Torch memulai permainan dengan E4. Hitam membalas E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah C4, permainan Italia. Gajah C5, D3, D6. Langkah kuda ke G5, memberi tekanan pada pion F7. Variasi pada posisi ini, putih bisa melangkahkan gambit F5. Kuda ke F7 menyebabkan garpuan buah catur hitam. Maka, hitam akan menjalankan menteri ke petak H4. Memberi tekanan pada pion F2. Pion ke G3 menjadi langkah yang bagus untuk dipertimbangkan dan hitam akan melanjutkan dengan menteri H3. Jika putih memilih kastil, maka dia akan kalah. Hitam akan menjalankan F4 untuk memblokir diagonal gajah. Langkah terbaik putih adalah menjalankan kuda D2. Namun jika putih memakan benteng hitam yang dikorbankan, maka hitam dapat menghancurkan putih dengan menjalankan gajah ke G4, memberikan tekanan pada menteri secara diagonal. Pion F2 dipin. Jadi setelah menteri bergerak ke E1, kuda masuk D4 untuk mengancam kuda ke F3 skak. Dalam posisi ini, langkah normal putih seperti gajah memakan kuda, maka kemudian hitam akan menjalankan kuda ke F3 untuk menggarpu menteri dan raja. Setelah kuda dimakan, hitam dapat melakukan skakmat pada langkah-langkah berikutnya menggunakan menteri, kembali ke posisi setelah langkah kuda hitam, jika kuda ke D2 untuk melindungi petak F3, hitam dapat membuat langkah signifikan dengan memakan pion pada petak C2. Terlihat bahwa menteri terjebak. Kembali ke posisi permainan, Stockfish tidak mempertimbangkan langkah pion F5 karena gambit itu sangat berisiko. Stockfish memainkan kuda H6 dan setelah pion C3 untuk mencegah kuda ke D4. Setelah hitam kastil, pion H3 dijalankan untuk memblokir gerakan kuda hitam. Hitam memainkan kuda A5 untuk menekan gajah petak terang. Gajah petak terang ke B5 yang tidak diawasi. Setelah pion A6, gajah A4, gajah A7, dan putih kastil, serta raja ke H8 yang dilanjutkan menteri H5. Hitam melakukan langkah pion F6 untuk menyerang kuda. Saat kuda ke F3, hitam memindahkan kuda ke G8 untuk ditempatkan ke pos terdepan yang lebih baik. Putih menyerang dengan pion E4, hitam menawarkan pertukaran gajah di D7. Putih mundur ke C2 untuk menciptakan tekanan tidak langsung pada pion H7, Yanak dapat ditunjang oleh kuda. Oleh karena itu, hitam perlu mengusir menteri dengan memainkan pion G6, menteri ke H4. Hitam menunjang pion G6 dengan menteri E8. Setelah gajah E3, kuda C4. Gajah kembali ke C1 dan kuda ke A5 kembali. Benteng D1, kuda C6. Putih kembali memainkan gajah E3, dan hitam menjalankan pion G5. Setelah menteri G3, pion H5 turut maju pada sisi raja putih. Pecatur yang berpikir memakan pion di G5 dengan mengorbankan buah akan sia-sia karena menteri hitam melindungi diagonal terang dengan sangat baik. Setelah kuda D2, tibalah pion H4. Menteri mundur ke H2. Selanjutnya hitam menjalankan menteri ke H5 dan setelah kuda ke C4, benteng ke F7. Pion A4, benteng melanjutkan ke G7, mendukung serangan ke petak G4. Putih benteng D2, pion B5. Kuda A3 dan gajah B6 tampil. Gajah bergerak ke petak D1. Terlihat buah hitam mendominasi petak G4. Namun, hitam belum dapat memainkan G4 karena setelah pion G4 dimakan dengan pion H3, dan setelah buah catur hitam memakan pion di G4 misal menggunakan gajah, pertukaran menteri terjadi setelah menteri hitam memakan pion H4 dan putih akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hitam menarik menteri ke E8 dan gajah ke C2. Kuda D8, raja H1. Kuda ke E6, benteng D ke D1. Menteri kembali ke H5, benteng A ke B1. Kuda ke pos terdepan yang bagus di petak F4. Buah hitam menyerang struktur sisi raja, yang jika pion G4 dijalankan juga, dukungan diagonal gajah terang. Bahkan jika gajah putih memakan kuda F4, tidak menjadi masalah karena hitam dapat memakan gajah dengan pion G yang membuka jalur. Kuda putih mundur ke D2 dan hitam menjalankan kuda ke H6. Benteng ke E1, menteri G6. Benteng A1, benteng A ke G8. Gajah ke B3, mengancam benteng. Benteng dipindahkan ke E8. Putih menukarkan pion, makan pion di B5. Dan pion hitam juga memakan pion di B5. Kuda ke C2, kuda ke D3, mengancam benteng E1 dan pion F2. Akhirnya, hitam memainkan pion G4 untuk membongkar pertahanan putih. Bagi yang berpikir untuk memakan pion G4, itu adalah langkah yang sangat buruk karena hitam dapat memakan pion itu, memberi tekanan pada menteri dan juga memberi tekanan pada pion F2. Menteri tidak mungkin mengambil pion H4 karena benteng akan ke H7. Setelah kuda E1, pion ke G3 untuk memberi tekanan pada pion F2. Putih kembali tidak dapat memakan pion di G3 karena terjaga dengan pion H4. Saat menteri mundur, gajah ke G4 untuk memberi tekanan pada benteng. Benteng terperangkap. Jika putih berani memakan gajah, menteri atau benteng ke H7 dapat mematikan raja putih. Kembali ke posisi, pion tidak dapat dimakan.
Saat menteri mundur ke G1. Hitam memakan pion F2, variasi memakan pion dengan gajah, kuda ke F4 tiba untuk memberi tekanan pada benteng. Benteng E3. Pion F5. Kuda F3. Pion makan pion D4. Pion makan pion D4. Pion makan pion E4. Kuda makan pion H4, mengancam menteri, tapi tidak masalah, menteri bergerak ke F6. Benteng ke C3. Hitam dapat mengorbankan kuda di peta H3, walaupun bukan pengorbanan yang sebenarnya karena pion G2 dipin. Dan saat menteri bergerak ke F1, kuda memakan gajah di F2 dan skak. Raja ke H2, hitam melanjutkan memakan kembali kuda di H4 skak. Raja ke G1. Gajah memakan pion D4, dengan diagonal gajah pada raja. Hitam mendominasi, menang mutlak. Jadi kembali ke posisi. Benteng memakan pion di F7 yang kemudian dimakan dengan kuda dan menteri memakan kuda. Pion F5. Gajah memakan kuda di H6 dan juga dimakan dengan menteri. Pion E memakan pion F5. Setelah pion E memakan pion D4. Pion F6 mengancam benteng, sehingga benteng pindah ke G3. Pion putih terus maju ke F7. Benteng ke F8. Pion memakan pion D4. Benteng ke E3. Kuda E ke F3. Menteri F4. Pada akhirnya, pertukaran menteri terjadi dengan menteri memakan pion H4, menteri memakan menteri di H4 dan kuda memakan menteri. Hitam memiliki 2 benteng dan 2 gajah, melawan putih dengan benteng, 2 kuda, dan gajah. Dan posisi sepenuhnya menguntungkan bagi hitam karena hitam akan memenangkan salah satu pion putih. Terlihat beberapa jenis pertukaran di tengah. Pada akhirnya, setelah lebih banyak pertukaran, dan terlihat hitam memiliki 3 pion yang terhubung di sisi menteri. Meskipun putih dapat memakan salah satu pion tersebut, hitam memiliki 2 pion terhubung yang maju dan berhasil promosi menjadi menteri, yang digunakan untuk memenangkan pertandingan. Hingga ketujuannya melakukan skakmat. Semoga yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain video kita.